Hai guys, jadi ini part 2 dari Museum Proklamasi. Oh ya, buat rute-rutenya aku udah kasih tahu ya di video sebelumnya. Nah, oke, yang pertama ini ada naskah dari proklamasi yang replikanya. Nah, lalu di sini sebagai contoh saat Soekarno, Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo melakukan naskah proklamasi. Nah, di sini ini menjelaskan tentang detik-detik perumusan naskah proklamasi yang dimana Soekarno dan Hatta menyempatkan pulang ke rumah masing-masing sebelum berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Sementara itu, Hatta meminta Subarjo untuk menghubungi anggota PPKI yang telah berkumpul di Jakarta untuk datang ke rumah Maeda pada tengah malam untuk melakukan persiapan proklamasi. Nah, dan di situ juga ada 3 tombol yang berbahasa Jepang, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia untuk menjelaskan peristiwa yang ada di ruang tersebut. Wah, udah keren banget kan guys teknologi sekarang? Nah, oke, di teks ini itu menjelaskan tentang pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Maeda di Laksamana Maeda. Oleh seluruh hadirin, Sayuti Malik ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, Soekarno menyebarkan bahwa Indonesia akan segera dimerdekakan dan para rakyat Indonesia setuju. Lalu Soekarno dan Hatta juga mentandatangani naskah proklamasi sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi diumumkan. Lalu ini ada teks proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Oke, nah ini ada patung-patung dari tokoh-tokoh perumusan naskah proklamasi. Ini ada Ahmad Subarjo, nah selanjutnya ada Bapak Soekarno, dan yang terakhir ada Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya ini juga ada Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi tadi. Ini ada tab yang menjelaskan tentang Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua, agresi militer, BPU PKI, dan PPKI ya teman-teman. Dan aku sudah menjelaskan di video aku yang sebelum ini, yang bab ketiga. Nah, ini ada proses dari pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Nah, terus ini ada pengeboman Hiroshima yang dimana itu melumpuhkan Jepang. Maka dari itu, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa alasan. Perumusan naskah proklamasi. Di sini Anda akan menemukan koleksi museum yang bercerita mengenai peristiwa proklamasi dari kurun waktu 1942 sampai dengan 1950. Terdapat juga ruang toko yang berisi barang koleksi pribadi. Dengan
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perundakan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita mengenai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia atau proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno pada pukul 10 pagi. Nah, ini ada jatuhnya bom atom di Hiroshima. Sebagai pukulan terakhir kepada Jepang untuk menyegerakan mengakhiri perang, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Nah, menjelang proklamasi, ada perbedaan pendapat dari pemimpin PPKI dan kelompok muda pada pelaksanaan proklamasi yang mendorong para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta ini ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, yang selanjutnya ini ada penjelasan mengenai gedung tempat pelaksanaan perumusan naskah proklamasi. Nah, oke teman-teman, di sini ada biografi dari salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, lalu di samping biografi Ki Hajar Dewantara ini ada biografi dari M.R. Supomo. Oke, yang terakhir ini ada biografi dari presiden pertama kita, yaitu I.R. Soekarno. Nah, teman-teman, jadi segitu dulu ya penjelasan dan juga perjalanan aku di Museum Proklamasi ini. Bye-bye!